kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Halo anak-anak TK Bina Kasih. Halo anak-anakku semua. Gimana kabarnya anak-anak? Wah, baik ya. Sehat ya. Semangat ya pagi hari ini. Wah, sudah mandi semua itu sepertinya. Sudah memakai seragam semua itu. Berarti kalau sudah mandi, sudah memakai seragam, sudah sarapan pagi, berarti sudah siap belajar dengan Ibu Ria hari ini. Oke, sudah siap ya? Nah, anak-anak, sebelum kita mau belajar, ayo kita coba-coba gerakan badan dulu. Nah, coba tangannya digerakkan ke depan seperti ini. Ke atas, ke samping sambil digoyang-goyangkan. Nah, biar rileks ya. Nah, oke, sudah siap belajar? Baik. Anak-anakku, kemarin anak-anak sudah belajar bersama dengan ibu guru yang lain, mengenal tempat-tempat pariwisata, mengenal tempat-tempat rekreasi. Anak-anak kemarin sudah diajak sama Ibu Tuin pergi ke danau ya, mancing. Dapat ikan nggak? Oh, dapat, tapi ikannya kecil. Oke. Lalu diajak sama Ibu Ria jalan-jalan ke kebun binatang. Wah, seru sekali kita melihat semua jenis satwa yang ada di sana. Seru ya, Nak? Terus kita diajak pergi ke pantai sama Bu Siti. Kita bermain pasir, ya kan? Kita bermain ombak, bermain air di sana. Seru ya? Lalu kita diajak pergi ke gunung sama Bu Asri. Malah kita juga diajari bagaimana membuat tenda. Kita kemarin diajari membuat tenda di dalam rumah menggunakan kain dan juga kursi. Tentu anak-anak di rumah pasti sering melakukannya. Terus kemarin Ibu Asri juga mengajak kalian ke tempat area bermain. Nah, di mall, di playground. Dan yang terakhir kemarin anak-anak belajar dengan Ibu Siti merasakan manfaat rekreasi. Bisa kumpul bersama dengan papa sama mama, sama kakak, makan bersama. Seru ya anak-anak. Nah anak-anakku, untuk kali ini sudah masuk di materi yang baru yang namanya alat komunikasi. Wah, Ibu Ria mau bertanya dulu. Siapa yang tahu alat-alat komunikasi yang biasa kalian gunakan? Nah, kalau kalian kangen sama papa, yang papanya kerja di luar kota, biasanya kalian melakukan apa? Telepon, betul. Alat-alat komunikasi itu banyak sekali, Nak. Ada alat komunikasi elektronik maupun alat komunikasi non elektronik. Nah, kalau begitu alat komunikasi itu apa ya, Nak? Nah, alat komunikasi itu adalah alat digunakan untuk menyampaikan pesan ke semua orang dan sebagai sumber informasi. Nah, anak-anakku, seperti yang tadi Ibu Ria tanyakan sama kalian, alat-alat komunikasi itu selain telepon apalagi? Ada laptop, ada komputer, ada HP juga, kemudian ada radio. Apalagi ya, Nak? Nah, untuk yang non elektronik itu ada kentongan, ada peluit, ada surat, ada koran juga. Nah, itu semua adalah alat-alat komunikasi yang sampai sekarang masih kita gunakan. Anak-anak, untuk materi kali ini Ibu Ria ingin mengajak kalian belajar mengenal salah satu alat komunikasi, yaitu radio. Ada yang tahu apa itu radio? Radio adalah siaran atau pengiriman suara atau bunyi yang diberikan untuk semua orang sebagai bentuk informasi anak-anakku. Nah, anak-anak, Ibu Ria punya cerita loh. Ini cerita pengalaman Ibu Ria bersama dengan ibu guru yang lain dan juga anak TK Bina Kasih. Jadi, waktu itu TK Bina Kasih itu melakukan siaran radio di Radio Petra. Di sana kami memperkenalkan diri, sekolah kami itu alamatnya ada di mana. Kemudian guru-gurunya juga memperkenalkan diri.
Di sana kakak-kakak kalian juga menyanyi lagu TK Bina Kasih, lagu kebanggaan kita. Jadi itu menjadi pengalaman yang sangat mengesankan, menjadi pengalaman yang sangat membahagiakan buat ibu guru dan juga anak murid yang lain. Kita bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya, melakukan siaran radio di dalam ruangan studio. Wah, itu sangat seru sekali anak-anakku. Nah, Ibu Ria berharap kalian juga bisa merasakan hal yang sama, bisa melakukan siaran radio. Anak-anakku, radio itu bentuk komunikasinya itu berbeda dengan bentuk komunikasi dari telepon. Nah, kalau radio itu bentuk komunikasinya itu satu arah. Kenapa radio itu bentuk komunikasinya satu arah? Itu karena antara pengirim dengan penerima informasi itu tidak bisa saling berkomunikasi. Berbeda dengan yang namanya telepon. Kalau telepon itu bentuk komunikasinya itu dua arah. Karena antara pengirim dengan penerima itu bisa saling berkomunikasi. Seperti yang sudah Ibu Ria contohkan tadi, kalau kalian rindu sama papa, kalian teleponkan papa, kalian menanyakan kabarnya papa. Papa sekarang sudah makan atau belum? Dan papa akan menjawab, kabar papa baik, papa sudah makan. Seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anak, sampai dengan sekarang radio itu menjadi alat komunikasi. Kenapa radio itu dijadikan alat komunikasi? Karena radio itu menyampaikan informasi sebagai media informasi bagi semua orang yang ada di bumi ini. Melalui radio kita bisa mendengarkan berita-berita, kita juga bisa mendengarkan musik, hiburan. Lalu melalui radio kita juga jelaskan mengenai tips-tips kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Juga radio itu membantu untuk mempromosikan sekolah. Nah, seperti itu anak-anakku. Oh ya anak-anak, Ibu Ria akan menunjukkan untuk kalian semua radio milik Ibu Ria. Ini dia radio punya Ibu Ria. Nah, jika anak-anak perhatikan, radio ini memiliki antena. Lalu ada yang namanya tombol tuning. Nah, tombol tuning ini berfungsi untuk mencari frekuensi. Lalu biasanya ada tombol on off-nya untuk menyalakan dan untuk mematikan. Kemudian ada tombol volume. Tombol volume itu untuk mengecilkan atau memperbesar suara. Lalu ada namanya speaker. Speaker ini membantu supaya radio itu ada suaranya. Oh ya anak-anakku, ada yang perlu kalian ketahui. Radio itu cara kerjanya bisa menggunakan tenaga listrik maupun tenaga batu baterai. Nah, kalau radio punya Ibu Ria ini menggunakan tenaga baterai. Nah, anak-anakku, kalau radio ini tidak menggunakan tenaga listrik, apalagi menggunakan baterai seperti ini, apakah radionya bisa nyala? Tentu tidak ya. Jadi baterai ini berguna untuk menghidupkan radio ini. Nah, sekarang Ibu Ria tutup lagi ya. Seperti itu. Nah, anak-anakku, radio itu menjadi alat komunikasi bagi semua orang yang ada di dunia ini. Nah, anak-anakku, radio itu juga bisa kita dengarkan di mana saja dan kapan saja. Kalau kita jenuh, kita juga bisa menyalakan radio. Bahkan saat ini kita juga bisa mendengarkan radio melalui aplikasi HP. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa mendengarkan radio di dalam mobil. Jadi kalau anak-anak itu melakukan perjalanan jauh bersama dengan mama sama papa, lalu di dalam mobil itu suntuk, bosen. Nah, kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk menyalakan radio yang letaknya ada di depan. Anak-anak, apakah kalian tahu radio itu terbuat dari apa? Nah, radio itu terbuat dari bahan aluminium alloy seperti gambar di samping Ibu Ria ini. Kenapa jenis aluminium alloy ini dipilih sebagai bahan pembuatan radio? Karena bahan ini termasuk bahan yang kuat, serta aluminium alloy ini termasuk penghantar panas dan juga listrik yang baik. Anak-anakku,
orang-orang di luar sana mulai kreatif. Mereka semakin berinovasi membuat produk radio yang tentunya lain daripada yang lain. Mereka membuat radio itu dari bahan kayu. Bahkan mereka menggunakan limbah kayu. Daripada kayu itu dibuang, daripada kayu itu hanya didiamkan begitu saja, tidak digunakan, maka orang-orang ini menggunakan kayu sebagai bahan pembuatan radio. Anak-anak, ada 3 jenis kayu yang biasa digunakan untuk pembuatan radio, yaitu ada kayu pinus, kayu mahoni, dan juga ada kayu sono keling. Kenapa 3 jenis kayu ini dijadikan bahan pembuatan radio? Karena mereka memiliki penghantar suara yang baik. Anak-anakku, coba lihat gambar di samping Ibu Ria ini. Ini adalah radio yang dibuat dari bahan kayu. Bahkan radio jenis ini sudah bisa dijual di pasaran. Harganya pun berbeda-beda. Anak-anakku, Ibu Ria juga akan menunjukkan untuk kalian semua bentuk-bentuk dari radio dari masa ke masa. Jadi radio itu bentuknya itu berubah mengikuti zaman yang ada, mengikuti zaman yang semakin modern seperti sekarang ini. Coba anak-anak lihat gambar di samping Ibu Ria ini. Ini ada gambar radio zaman Perang Dunia Pertama. Jika anak-anak perhatikan, bahannya pun itu dari kayu dan ukurannya itu besar ya anak-anak. Nah, kemudian ada juga radio pada zaman Perang Dunia Kedua. Nah, bentuknya sudah berbeda ya dengan bentuk radio pada zaman Perang Dunia Pertama. Kemudian ada juga yang namanya radio triplek. Nah, radio triplek ini menggunakan tenaga baterai. Lalu ada yang namanya radio portable. Nah, bahkan juga ada radio yang ukurannya sangat kecil sekali, yaitu radio saku yang kita bisa bawa kemana saja. Nah, ada juga radio online seperti gambar di samping Ibu Ria ini. Dan sampai radio yang sekarang ini yang lebih modern. Nah, itu tadi gambar-gambar radio dari masa ke masa. Anak-anakku, Ibu Ria juga akan menunjukkan video mengenai Bapak penemu radio. Siapakah beliau? Siapakah Bapak penemu radio itu? Ayo kita lihat bersama-sama melalui tayangan video berikut ini. Apakah kalian tahu siapa orang yang menemukan radio pertama kali? Biar teman-teman gak penasaran, yuk langsung simak video ini. Guglielmo Marconi. Siapakah dia? Guglielmo Marconi lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Dia adalah anak laki-laki kedua dari Giuseppe Marconi, seorang pria Italia kaya raya, dan Annie Jameson yang berdarah Irlandia. Dia menyelesaikan pendidikannya di Livorno. Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih hadiah Nobel pada tahun 1909. Dia terkenal setelah mengembangkan radio. Marconi meninggal pada tanggal 20 Juli 1937 di Roma, Italia. Apa jasanya? Pada tahun 1895, Marconi berhasil menciptakan seperangkat radio yang dapat mengirim suara. Tahun 1896, dia memperagakan alat penemuannya di Inggris. Di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Penemuan radio Marconi berperan penting di tahun 1909 tatkala kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio sangat membantu untuk menyelamatkan penumpang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Apa manfaatnya? Radio memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Marconi tidak menemukan televisi, namun penemuan radionya merupakan pembuka jalan penting bagi televisi. Hasil penemuan Marconi memiliki makna teramat penting dalam dunia modern. Radio bermanfaat untuk pengiriman berita, untuk hiburan, untuk keperluan militer, untuk pendidikan ilmiah, untuk tugas-tugas kepolisian, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan lewat radio bisa mencapai kapal di lautan, pesawat yang sedang mengudara, bahkan pesawat ruang angkasa. Berita-berita yang dikirim via telepon dapat pula dikirim lewat radio, dan pesan-pesan lewat radio dapat dikirim ke tempat-tempat yang tak bisa dicapai telepon.
Nah, anak-anak, bagaimana setelah melihat tayangan video tadi mengenai bapak penemu radio yaitu Bapak Marconi? Wah, hebat sekali ya beliau ini. Meskipun beliau berasal dari keluarga yang mampu, namun beliau itu tumbuh menjadi anak yang rajin belajar, kemudian tidak patah semangat. Bahkan dari hasil kerja kerasnya, dari ketekunannya dia belajar, beliau mampu membuat radio yang akhirnya bisa berguna buat semua orang di bumi ini. Nah, seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anak, dari tayangan video tadi kita semakin tahu ya bahwa radio itu memiliki fungsi, memiliki peran, bahkan memiliki manfaat buat kita semua. Dari radio kita bisa merasakan manfaatnya, kita bisa merasakan fungsi dan juga peran dari radio. Fungsi dan peran radio itu sebagai media komunikasi elektronik yang digunakan oleh semua orang sebagai sumber informasi. Nah, anak-anakku, setelah anak-anak belajar tadi mengenal radio, kita juga sudah melihat siapakah penemu dari radio. Saatnya kita akan membuat tugas, kita akan melakukan percobaan. Anak-anak, kita akan membuktikan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Ayo kita mulai sekarang. Pertama-tama siapkan mangkok plastik dan juga plastik bening seperti ini. Lalu kita kaitkan menggunakan karet gelang yang sudah kalian persiapkan. Kalau sudah, kita letakkan beras itu di atas ini. Tidak usah terlalu banyak. Kemudian, inilah jarak antara mangkok ini, mangkok plastik dengan panci ya. Sekarang Ibu Ria akan melakukan percobaan. Ayo kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, pada percobaan pertama tadi berasnya tidak bergerak. Nah, karena plastiknya ini tidak terlalu kencang, jadi nanti anak-anak harus kencang ya, biar beras ini dapat bergerak. Coba sekarang Ibu Ria melakukan percobaan sekali lagi ya. Anak-anak mencobanya jangan 1 kali. Anak-anak bisa menggunakan panci yang tebal. Ketika dipukul, panci itu tidak penyok dan bisa mengeluarkan suara yang keras. Kalau di rumah kalian tidak ada panci yang tebal, kalian juga bisa menggunakan galon atau benda-benda yang lain yang ada di rumah. Selamat mencoba anak-anak hebat. Anak-anakku, untuk tugas tadi minta tolong papa dan mama untuk memvideokannya ya, lalu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Bisa ya anak hebat? Anak-anakku, pada saat kalian menyalakan radio, kalau bisa volumenya itu jangan terlalu besar, jangan keras-keras. Nanti telinga kita bisa sakit atau juga bisa mengganggu tetangga yang lain atau juga bisa mengganggu adik yang sedang tidur. Jadi, kalau kita sedang menyalakan radio, volumenya kalau bisa jangan yang terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Seperti itu. Bisa ya anak hebat? Baik, anak-anak, sampai di sini dulu ya belajar dengan Ibu Ria. Besok kita bertemu kembali dengan materi yang lebih menyenangkan. Selamat pagi anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi. Dadah.